Happy New Year and Happy Holidays! Buat kalian yang masih berada di musim liburan, pasti sangat identik dong dengan acara-acara kumpul keluarga, bermain bersama saudara, makan-makan, sampai membela diri dari sekelompok orang jahat yang ingin masuk ke rumahmu ketika kamu berada di rumah sendirian. Selamat tahun baru buat teman-teman sinetron. Bagaimana nih liburan akhir tahun kalian? Pada akhir tahun, biasanya program-program yang ada di TV dipenuhi dengan beberapa film klasik keluarga nggak sih? Salah satunya adalah seri ikonik Home Alone, yang sangat terkenal sampai dibuat 5 buah film loh. Sesuai dengan judulnya, seri ini bercerita mengenai seseorang anak yang tertinggal di rumah sendiri oleh keluarganya dan harus membela diri dari pencuri-pencuri yang ingin masuk. Namun, terdapat variasi di setiap serinya. Nah, sinetron kali ini akan membahas film seri ketiga dari Home Alone ini. Cerita Home Alone 3 mengikuti seorang anak bernama Alex yang diberi mobil berisi sebuah microchip ketika ia sedang beristirahat di rumah karena menderita cacar. Siapa sangka, rupanya microchip tersebut adalah milik organisasi teroris Korea Utara yang berfungsi untuk menyembunyikan misil untuk operasi militer. Tentunya, in true Home Alone fashion, para penjahat ini harus melalui Alex terlebih dahulu untuk mendapatkan microchip tersebut. Tapi di seri sinetron ini kita kesampingkan dulu ya mengenai betapa ahlinya Alex dalam melawan para penjahat tersebut. Karena dalam film ini ada hal lain yang menarik untuk diselidiki. Sebenarnya, bagaimana sebuah microchip bisa menyembunyikan misil? Atau lebih tepatnya, microchip itu sebenarnya apa sih? Microchip atau biasa dikenal dengan Integrated Circuit atau IC adalah suatu komponen penting dalam benda yang sering kita pakai sehari-hari. Ada yang bisa menebaknya? Ya, mereka biasa ditemukan dalam komputer dan akrab disebut juga dengan nama computer chip. IC itu sendiri merupakan sebuah rangkaian elektronik yang terdiri atas berbagai jenis komponen dan dikemas di dalam suatu bahan semikonduktor seperti silikon. Pada setiap chip, terdapat ribuan hingga jutaan transistor yang saling sambung menyambung menjadi satu dan menghasilkan sinyal elektrik. Tapi transistor itu sendiri apa sih? Kok bisa menghasilkan sinyal elektrik? Transistor adalah komponen yang digunakan untuk mengendalikan sinyal elektrik yang terbuat dari material semikonduktor. Sebuah transistor memiliki 3 buah terminal atau kaki yang akan dikoneksikan pada rangkaian. Nah, pada dasarnya, transistor bekerja seperti saklar on yang berarti 1 dan off yang berarti 0. Transistor ini bisa berkolaborasi dengan jutaan komponen lainnya dalam chip komputer loh teman-teman. Hasil kolaborasinya dapat berupa memory storage yang kemudian menjadi sistem Central Processing Unit atau yang sering disebut CPU, otak dari komputer-komputer guys. Teman-teman, tahukah kalian kalau transistor itu pertama kali digunakan pada komputer tahun 1945? Wih, umurnya sama seperti Indonesia ya. Komputer pertama yang menggunakan transistor sebagai salah satu komponennya adalah komputer ENIAC. Dan saat itu ukurannya bisa mencapai sepertiga lapangan basket loh. Seru sekali ya. Tapi zaman sekarang komputer berlomba-lomba untuk mengecilkan ukurannya. Kok bisa ya? Hal itu bisa dilakukan berkat hukum Moore guys. Sesuai namanya, hukum ini ditemukan pada tahun 1965 oleh seorang CEO dan co-founder dari Intel, yaitu Gordon Moore. Iya, Intel yang itu. Hukum ini muncul berdasarkan pengamatan yang mengatakan bahwa jumlah transistor dalam sebuah integrated circuit akan terus bertambah sebanyak 2 kali lipat setiap 2 tahun. Teman-teman pasti menyadari bukan, akhir-akhir ini berbagai macam merek smartphone berlomba-lomba dalam kekuatan pixel kamera, kapasitas memori, serta kecanggihan sensornya. Ya, semua fasilitas ini dipengaruhi oleh Moore's Law loh. Tapi, dengan semakin tingginya keinginan pasar untuk memiliki perangkat berukuran kecil, ternyata ada batasan yang gak bisa kita lewati nih. Jika kita menginginkan ukuran perangkat yang kecil, maka dibutuhkan juga transistor yang kecil. Sayangnya, ukuran atom dari silikon yang merupakan bahan pembuat transistor ini punya batas ukuran paling kecil 0,2 nanometer. Dan ukuran transistor terkecil yang berhasil dibuat saat ini sudah berukuran 3 nanometer.
Kalau gitu, ukuran smartphone suatu saat bakal nggak bisa dikecilin lagi dong. Nah, sebenarnya untuk pengembangan di masa depan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Pertama, menggunakan liquid transistor yang terbuat dari unsur logam gallium atau iridium. Sesuai namanya, kedua unsur ini berbentuk cair. Nah, yang kedua, kita bisa manfaatkan teknologi nanomagnetik yang menggunakan magnet berukuran sangat kecil. Ketiga, adalah penggunaan transistor optik seperti pada komputer optik. Dan yang terakhir, yakin banget nih, pasti kalian udah sering dengar, yaitu komputer kuantum. Komputer ini digadang-gadang memiliki kekuatan kecepatan super, sehingga dapat digunakan untuk beberapa masalah spesifik seperti stock market. Nah, teman-teman, gimana nih sinetron episode kali ini? Siapa yang menyangka bahwa dari mobil mainan bisa menyambung komputer kuantum? Lalu, teknologi apa yang mungkin di masa depan? Supaya nggak ketinggalan, dan jangan lupa untuk like and subscribe channel Elektron dan juga follow kami di Instagram @elektronhma. Sampai jumpa!